Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Hasanul Basri, berkata Hasan Al-Basri, wa huwa min akbarit tabi'in. Beliau itu termasuk salah satu pembesar tabi'in, yaitu orang yang hidup setelah para sahabat. Jadi Rasulullah, masa sahabat, terus masa tabi'in. Jadi ini generasi ketiga setelah Rasulullah. Rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Ini seorang sufi, juga pakar fikih, pakar tafsir dan pakar hadis. Ini seorang alim ulama. Kullu sholatin la yahdaru fiha al-qalbu fahiya ilal uqubi asra'u. Setiap solat yang tidak dihadirkan hati di dalam solat, maka solat tersebut itu akan mempercepat siksa kepada orang yang solat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sholat pun yang sudah jelas-jelas secara zahir itu termasuk perbuatan bagus, tapi tidak khusyuk melaksanakannya, tidak hadir hati di dalamnya ketika kita sholat maka itu justru mempercepat siksa. Enggak sholat jelas disiksa, siksanya besar. Sholat pun kemudian lalai kepada Allah, karena tidak paham makna bacaan yang dibaca, misalnya konsentrasi buyar, itu akan mempercepat hukuman ternyata, kata Hasan Al-Basri. Naudzubillah min dzalik. Wahaka, dan dia berkisah, wahukia, dan dikisahkan, Allah Ta'ala ila ba'dil anbiya, Allah mewahyukan kepada sebagian para nabi. Faqala, Allah berfirman, idza dakhalta salata, apabila engkau masuk kepada salat, apabila engkau bersolat, kata Allah kepada para nabi, fahabli min qalbikal khusyuk, maka berikanlah kepadaku hatimu yang khusyuk, wa min badanikal khudu, dan badanmu yang merendah, wa min ainikad dumu, dan matamu yang keluar air mata. Fa inni, sesungguhnya aku qaribun. Kalau kamu sholat, berilah kekhusyuan. Anggota badanmu itu harus rendah, jangan songong, jangan sombong, harus rendah, dan matamu itu harus basah dengan air mata. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innal abda, sesungguhnya hamba, la yusolli, sungguh solat hamba itu, as-solat akan solat, fala yuktabu lahu, tidak ditulis lahu bagi hamba, minha dari solatnya, sudusuhu, seperenam dari solatnya, wala usru, atau sepersepuluhnya, wa inna ma yuktabu lil abdi min solati biqadri ma aqala, dan solat hamba itu hanya dicatat, ditulis pahalanya sesuai dengan kadar apa yang dia renungi, apa yang dia pahami, apa yang dia hayati dari sholatnya itu. Jadi kalau kita ingin tahu seberapa besar kualitas kita, sholat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa mentaksirnya dengan cara bertanya sejauh mana kita sudah merasakan, menghayati, dan merenungi sholat yang sedang kita lakukan. Kalau memang tidak ada kesan apa-apa, tidak ada impresi apa-apa, itu berarti tidak ada yang melekat di jiwa kita dari sholat itu. Berarti memang tidak ada kadar sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fil hadis, dalam hadis alladzi rawahu Ibnu Majah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, innal abda, jika seorang hamba, idza shalla, apabila sholat, fil alaniyah, di tengah keramaian, fahsana, bagus sholatnya, wa shalla fis sirri, sholat dia itu fis sirri, di dalam keheningan sendirian, fahsana, bagus juga sholatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman kepada orang tersebut, da abdi haqqan, inilah hambaku yang hakiki, inilah hambaku yang sebenarnya, inilah hambaku yang orisinil, bukan hambaku yang abal-abal. Itu pujian Allah kepada orang yang sholatnya bagus ketika di tengah banyak orang, atau bagus ketika dia sendirian. Mudah-mudahan kita bisa jadi seperti ini, amin. Wal makna, apa artinya? Annal abdu, sesungguhnya hamba, idza shalla fardan, ketika dia sholat fardu, au naflan, atau sunnah, haitsu yarahun nas, ketika dilihat banyak orang, fahsana sholah, dia itu berhasil memperbaiki sholatnya, bi an ata bima yutlabu fiha, dengan apa-apa yang menjadi tuntutan di dalam sholat. Syarat rukunnya dipenuhi semuanya, khusyuknya, khudunya, tadarru'nya, semuanya dipenuhi, karena termasuk matlubatus shalah itu semua. Walam yura'i biha, dan dia tidak riya dengan sholatnya, enggak riya. Jadi adanya manusia enggak ngaruh terhadap dirinya ini.
betul-betul hanya Allah yang terlihat ketika dia sholat. Wa shalla haitsu la yarahu ahadun, atau ketika dia sholat tidak ada seorang pun yang melihatnya. Fa ahsana sholat, dia memperbaiki sholatnya. Bi an ata bi arkaniha, dia mengerjakan rukun-rukun sholat. Wa syurutiha, syarat sahnya sholat. Wa mustahabatiha, sunnah-sunnahnya sholat. Min khusu'in, dari khusu', wa nahwi, dan seumpamanya. Wa kana waqifan inda hududillahi mumtathilan awamirahu mujtaniban limanaihi asnallahu alaihi. Dia itu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah memuji kepadanya. Wa nasara sana'ahu bainal malaika, Allah pun menyebarkan pujiannya kepada orang yang sholat tersebut di antara para malaikat. Ayuhibbunahu, malaikat pun mencintai orang tersebut. Summa taqa'u mahabbatu, kemudian terjadi mahabbatu, cinta kepada orang tersebut, fi qulubi ahlil ardi, di hati-hati orang yang ada di muka bumi. Jadi kalau Allah memuji satu hamba yang sholatnya bagus, baik ketika dia sendirian atau di tengah keramaian, maka Allah akan memujinya, pujiannya disebar di langit. Para malaikat pun cinta kepada orang yang sholat itu. Allah pun memberikan cinta kepada di dalam hati orang yang ada di muka bumi kepada orang tersebut. Fadawal abdul ladzi yusafu, inilah hamba yang disifati bi annahu qaimun ala qadamit ta'ah, sebagai hamba yang melaksanakan ketaatan, yang berdiri di atas kaki ketaatan. Fawal abdu haqqan, itulah hamba haqqan, yang betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kita bisa menjadi Abdullahi haqqan dengan sholat kita, tidak kemudian sebaliknya dengan sholat kita Allah justru mempercepat siksanya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sudah ikhtitam ini, intah, selesai tentang adabus sholat. Semoga bermanfaat.